Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang ikatan kimia. Kemarin kita sudah sudah paham bahwa ikatan kimia itu terbentuk ketika ada elektron dari suatu atom, kemudian dia berikatan dengan eh, elektron dengan atom yang lain. Nah, kemudian ikatannya itu seperti apa? Ini akan kita bahas lebih detail. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan sebenarnya ada banyak ya. Di sini diantaranya ada elektronegativitas, kemudian struktur molekulnya, kemudian muatan formal, dan seterusnya. Nah, elektronegativitas seperti apa? Jadi elektronegativitas adalah sifat berkala. Jadi kalau misalnya di tabel periodik itu kan ada golongan 1 sampai 8. Nah, elektronegativitas itu memiliki berbeda maksudnya. Elektronegativitas itu berbeda pada masing-masing unsur. Sebenarnya elektronegativitas itu adalah besarnya daya menarik elektron ke dalam suatu atom dengan penggabungan kimia. Nah, kalau misalnya dia sifatnya logam, dia mudah menyerahkan elektron dan membentuk kation. Kita menyebutnya dia itu elektropositif. Nah, kalau misalnya non logam, dia mudah menerima elektron dan membentuk anion dan bersifat elektronegatif. Nah, itu contohnya kalau non logam itu misalnya golongan 7. F minus, Cl minus itu. Kemudian kalau misalnya logam seperti natrium. Natrium ini unsur golongan 1 yang mudah menyerahkan elektron dan membentuk kation gitu. Nah, ini bisa kita lihat dari tabel periodiknya ya, coba. Jadi ini adalah nilai elektronegativitas dari setiap masing-masing unsur. Nah, ini bisa kita lihat kalau semakin ke kanan maka elektronegativitasnya semakin besar begitu. Nah, makanya kalau misalnya unsur-unsur non logam ini mudah menerima elektron dan membentuk anion. Coba dilihat mulai dari sini. Ini kan 2, kemudian 0,9. Nah, ini kan semakin turun ya ke bawah. Tapi kalau misalnya satu golongan semakin turun, coba kita lihat periodenya. Ini kan sama-sama periode 1 coba. Nah, ini semakin ke sini, dia semakin besar elektronegativitasnya. Nah, selisih elektronegativitas besar itu berarti elektron yang berpindah itu besar. Sehingga dengan elektronegativitas besar ini, ikatan yang terbentuk adalah ikatan ionik. Kemudian kalau selisih elektronegativitasnya kecil, maka elektron digunakan bersama sehingga kita sebutkan sebagai ikatan kovalen. Nah, ikatan ionik ini merupakan pengalihan elektron antar atom. Nah, kalau misalnya ikatan kovalen polar berarti polar. Di situ pemindahan muatannya itu secara parsial, tidak seluruhnya. Kemudian kalau ikatan kovalen maka akan terjadi penggunaan elektron bersama. Nah, kemarin kan kita sudah membahas bagaimana CCl4 itu berikatan, NaCl berikatan. Di situ bisa kita lihat mana yang merupakan pengalihan elektron antar atom, mana yang penggunaan bersama. Contoh ya ini ya. Jadi kalau misalnya ini adalah sebuah atom, maka inti atom itu bermuatan positif, kemudian ada kulit atom. Nah, dengan elektron, jadi ini elektron pada masing-masing lintasan. Nah, elektron terluar dari sebuah atom kita sebut dengan elektron valensi, di mana elektron valensi itu kalau misalnya atom netral maka dia elektron valensi sama dengan golongan. Nah, kita menggambarkannya dengan model titik elektron, yaitu model Lewis. Ada yang menggambarnya dengan dot cross gitu. Nah, ini kemarin kita sudah sempat bahas jelas tentang bagaimana cara menggambarnya. Nah, coba misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya periode 1 maka HLINA itu 1 titiknya. Begitu. Nah, pembentukan senyawa ion binder misalnya ini atom ya. Atom itu bisa membentuk anion atau kation agar stabil dan memenuhi aturan oktet. Nah, contoh misalnya elektron valensi pada golongan 8 gas mulia itu adalah
2 elektron, sedangkan untuk helium dia 8 elektron, sedangkan untuk helium adalah 2 elektron. Nah, contohnya Na. Na di sini ketika dia membentuk Na+, maka dia akan kehilangan elektron, kehilangan 1 elektron pada kulit luarnya. Sehingga dia bisa membentuk Na+. Nah, sedangkan Cl itu dia akan menerima 1 elektron. Sehingga kalau misalnya dia berikatan, maka akan terbentuk NaCl. Nah, NaCl ini itu adalah salah satu contoh dari senyawa ionik. Jadi penggabungan ini itu membentuk senyawa ionik gitu. Nah, kemudian contoh lain, Ca kemudian 2Br. Nah, Ca ini dia kan elektron valensinya 2, kita tulis 2. Nah, kemudian ketika dalam bentuk kation dia itu melepaskan atau kehilangan 2 elektron sehingga dia bermuatan 2+. Nah, 2 elektron itu akan diterima oleh Br. Nah, sehingga membentuk ikatan CaBr2. Nah, ikatan ini juga termasuk senyawa ionik. Senyawa yang terbentuk adalah senyawa ionik. Nah, ciri-ciri senyawa ionik itu adalah padatan yang berbentuk padat pada suhu kamar. Contoh misalnya itu tadi kan NaCl. NaCl itu apa sih? NaCl adalah garam dapur. Nah, seperti ini. Nah, itu membentuk senyawa ionik. Kemudian titik leleh dan titik didihnya tinggi. Contoh misalnya ini NaCl itu titik lelehnya 801 dan titik didihnya 1413 gitu. Kemudian senyawa ionik ini pada umumnya kurang baik menghantarkan listrik, tetapi lelehan dari NaCl ini bagus untuk menghantarkan listrik. Bedanya apa kalau misalnya dia garam dilarutkan ya, dengan lelehan itu beda ya. Kalau misalnya lelehan berarti dia NaCl murni, bukan ada campuran. Kemudian komposisi kimianya dapat dinyatakan sebagai rumus empiris bahkan rumus molekul. Nah, struktur molekul terisolasi dari kita membahas tentang sifat ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen itu tadi kan ada penggunaan bersama elektron. Jadi elektronnya digunakan bersama. Jadi yang atom A ngasih ke atom B, kemudian atom B juga memberi ke atom A. Nah, itu ikatan kovalen nih, kita sebut seperti itu. Nah, struktur molekul yang stabil ini ditentukan oleh susunan 3 dimensi atom-atom tersebut dalam molekul. Nah, kalau misalnya ikatannya panjang, maka ukuran molekul itu jarak antar inti itu tertentu. Tetapi kalau misalnya yang kedua ini sudut ikatan. Jadi kalau sudut ikatan ini orientasinya adalah bentuk molekul. Jadi orientasi relatif dua ikatan yang berbeda. Nah, vibrasi molekul atau gerakan molekul ini tergantung dari panjang dan sudut ikatan. Nah, itu berbeda-beda yang untuk mengukur ini kita membutuhkan spektroskopi dan difraksi sinar X. Selanjutnya ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen ini adalah atom-atom yang identik dapat memperoleh konfigurasi elektron yang stabil dengan cara penggunaan elektron bersama. Coba ya ini ya. Cl dengan Cl itu ketika dia berikatan maka Cl ini akan mencapai oktet ya. Ya, mencapai oktet dengan membutuhkan 1 elektron dari Cl yang lain. Kemudian Cl yang ini akan membutuhkan 1 elektron dari Cl yang sebelah sini sehingga dia bisa membentuk ikatan seperti ini ya. Nah, kemudian elektron yang tidak berpasangan ini kan ada 1. Ini saling berpasangan sehingga akan membentuk seperti ini. Yang tadi Cl sebelah sini, kemudian Cl sebelah sini menyumbangkan masing-masing 1 elektron sehingga membentuk ikatan Cl garis Cl gini itu membentuk ikatan. Nah, ini dengan konsep seperti ini ya. Jadi penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi pasangan elektron ini kan digunakan sama-sama Cl dan sama-sama Cl sebelah kanan dengan Cl yang sebelah kiri. Nah, ini kita sebut dengan ikatan kovalen.
Nah, kemudian untuk H, hidrogen juga seperti itu, karena ada satu elektron dari H dan juga satu elektron dari atom H yang lain. Ketika berikatan, maka akan terjadi penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi pasangan elektron ini digunakan bersama sehingga membentuk ikatan H strip H. Nah, ini kita sebut juga sebagai ikatan kovalen. Nah, bagaimana kalau CCl4? CCl4 juga begitu. C-nya itu kan 4, C memiliki 4 elektron valensi, kemudian Cl ini punya 7. Jadi 7 untuk mencapai kestabilan maka 7 Cl7 elektron ini butuh 1 dari Cl. Nah, begini. Sama dengan Cl-Cl yang lain sehingga terjadi penggunaan bersama pasangan elektron juga. Nah, kalau misalnya terjadi penggunaan bersama pasangan elektron ini kita sebut dengan ikatan kovalen. Nah, contoh di sini struktur titik elektron untuk senyawa yang dihasilkan nitrogen dan hidrogen ketika berikatan. Coba misalnya di sini nitrogen. Ya, nitrogen itu kan golongan berapa? Golongan 5. Berarti elektron valensi pada nitrogen adalah 5. Kita tata elektronnya dari nitrogen di sini. N itu punya 5. Kemudian untuk mencapai kestabilan maka dia akan mencapai oktet, 8 elektron. Maka dia membutuhkan 1 elektron dari hidrogen. Dari masing-masing hidrogen sehingga akan stabil dengan 8 elektron. Nah, begitu pula dengan hidrogen. Hidrogen ketika untuk mencapai kestabilan dia membutuhkan 1 elektron dari nitrogen. Nah, karena ada 3 hidrogen maka ada 3 elektron dari nitrogen yang kemudian akan berpasangan dengan hidrogen. Sehingga akan membentuk ikatan seperti yang ada di sebelah kanan. Ini ya. Kemudian ikatan kovalen ganda. Jadi kalau ikatan kovalen ganda itu adalah berarti ada beberapa. Kalau tadi itu kan satu ya, satu pasangan elektron yang digunakan. Nah, misalnya di sini itu berarti jika ada 2 atau 3 pasangan elektron yang digunakan bersama, maka akan terbentuk ikatan kovalen 2 atau 3. Misalnya di sini ada C dan O. Nah, CO ini maka C akan berikatan dengan O. Nah, untuk mencapai kestabilan kan dia 8 elektron. Sehingga membutuhkan 2 elektron dari O yang satu, kemudian 2 elektron juga dari O yang sebelah kiri. Sehingga membentuk ikatan garisnya 2. Nah, kalau garis 2 ini disebut ikatan rangkap 2. Nah, kalau nitrogen gimana? Nitrogen dengan nitrogen dia membentuk ikatan rangkap 3 karena pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan jumlahnya 3. Contoh lain misalnya etilena. Etilena adalah C2H4. Nah, C itu adalah golongan 4. Sehingga kita gambarkan C dengan 4 titik, kemudian 4 hidrogen. Seperti ini ya. Nah, untuk mencapai ke-9, C ini butuh 4 elektron dari masing-masing H. Sehingga dia akan membentuk ikatan C tangkap dengan C, kemudian C etilen. Nah, selanjutnya adalah ikatan kovalen polar. Jadi ketika 2 atom yang berbeda terikat secara kovalen, yang tadi ya penggunaan bersama elektron, maka elektron ikatan tidak digunakan sama rata, tetapi condong ke salah satu atom yang lebih elektronegatif. Jadi misalnya hidrogen itu punya elektronegativitas itu 2,2, sedangkan Cl itu 3. Maka akan ada kecenderungan kalau Cl ini akan bersifat parsial negatif di sini, kemudian yang H hidrogen ini akan parsial positif. Ini parsial positif, ini parsial negatif. Karena apa? Karena elektron itu akan cenderung tertarik oleh atom Cl ini. Gitu. Sehingga ketika dia berikatan maka ada kecenderungan. Nah, ini yang disebut dengan molekul polar atau kovalen polar. Dia tetap berikatan kovalen tetapi ada perbedaan elektronegativitas yang cukup terlihat gitu. Nah, selisih elektronegativitas tinggi itu ketika dwi kutub
semakin Dwiku tuh semakin kuat. Jadi kalau misalnya yang satu itu benar-benar positif, kemudian yang satunya benar-benar negatif, berarti kan perbedaannya jelas. Nah, itu elektronegativitasnya meningkat. Nah, kemudian kalau ikatannya semakin polar, jadi semakin terlihat semakin tinggi elektronegativitasnya. Jadi bisa dilihat dari dua ini. Nah, kalau misalnya dikategorikan, jadi kalau misalnya keelektronegativitasan itu lebih dari 1,7, maka dia ikatan ionik. Kemudian antara 0 sampai 1,7, maka dia kovalen polar. Kalau misalnya 0, maka itu disebut 3 dikurangi 2,2 berapa? 0,7. Jadi HCl ini bukan ion. Kemudian bagaimana kalau ikatan kovalen koordinasi? Jadi kalau ikatan kovalen koordinasi itu adalah salah satu atom memberikan 2 elektron sekaligus kepada atom yang lain dalam membentuk ikatan kovalen. Misalnya di sini ya, ada NH3. NH3 itu sudah terbentuk strukturnya seperti ini, kemudian ketambahan H+. Nah, ketika dia bereaksi dengan H+, maka H ini kan dia punya satu elektron, kemudian itu kalau H dalam kondisi biasa ya, itu kan punya satu elektron ketika tidak bermuatan ya. Kalau misalnya dia bermuatan, maka dia melepaskan satu elektron, sehingga H ini nggak punya apa-apa, dia nggak punya elektron H+ ini. Nah, maka dari itu ketika dia berikatan, maka 2 elektron itu dari N ini diberikan semua ke H. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, maka disimbolkan dengan tanda panah, gitu. Karena apa? Karena 2 elektron ini diberikan semua oleh H, diberikan semua ke H. Nah, ini ya. Ini bisa dilihat gambarnya bahwa kalau misalnya sudah membentuk koordinasi, digambarkan seperti ini elektronnya, susunan elektronnya. Nah, ini tuh bisa juga digambarkan dengan tanda panah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tanda panah gini, berarti ada 2 elektron dari nitrogen yang disumbangkan ke H. Itu yang disebut dengan ikatan kovalen. Baik, tadi kita sudah membahas ya ikatan ion, ikatan kovalen yang bersifat polar, dan ikatan kovalen koordinasi. Jadi jangan bingung, jadi ikatan kimia berarti ada 2 ya, ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, kemudian ikatan kovalen sendiri ada ikatan kovalen yang bersifat polar, kemudian ada ikatan kovalen koordinasi. Gitu. Nah, ini saya berikan contoh lagi. Tuliskan struktur Lewis dari pernyataan berikut. Boron triklorida membentuk ikatan kovalen berkoordinasi dengan nitrogen dari molekul amonia. Berarti kan boron triklorida berarti ada boron, kemudian triklorida berarti ada 3 Cl di sini, BCl3. Nah, kemudian ada ikatan kovalen berkoordinasi dengan nitrogen dari molekul amonia. Molekul amonia itu kan rumus kimianya NH3. Nah, di mana nitrogen ini punya 2 elektron. Nah, 2 elektron ini ketika berikatan maka akan disumbangkan ke B semua. Sehingga NH3 BCl3 ini membentuk ikatan apa? Ikatan kovalen koordinasi.
Baik, tadi kita sudah membahas ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, dan sekarang kita beralih ke ikatan logam. Jadi ikatan logam itu adalah ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik yang menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dan muatan negatif dari elektron-elektron yang bergerak bebas. Nah, atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong ya. Jadi bola berjejer satu sama lain itu kalau misalnya bola pingpongnya itu dijajarkan. Atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah melepaskan dan membentuk elektronnya mudah dilepaskan dan membentuk ion positif. Maka dari itu kulit terluar logam sangat relatif longgar. Nah, sehingga terdapat banyak ruang kosong sehingga elektron dapat berpindah satu atom dari atom yang lain. Nah, mobilitas elektron dalam logam sangat bebas sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tetap pada posisinya. Jadi delokalisasi itu adalah posisi yang tidak tepat pada satu atom, kemudian bisa senantiasa berpindah-pindah dari atom satu ke atom yang lain. Jadi ibarat kata ini ion positifnya, kemudian ini ada awan elektronnya, jadi elektronnya itu mudah berpindah-pindah. Elektron valensi pada atom logam itu membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif. Jadi ini inti atom, kemudian diselimuti oleh awan elektron. Struktur logamnya itu struktur yang seperti ini tuh membuat logam sifat ikatan logam itu membentuk zat padat pada suhu kamar. Akibatnya gaya tarik menarik yang cukup kuat antara elektron valensi dalam awan elektron dengan ion positif pada logam. Jadi ini sangat kuat tarik menariknya. Nah, dapat ditempa dan tidak rapuh, dapat dibengkokkan, kemudian dapat direntangkan menjadi kawat. Nah, hal ini akibat kuatnya ikatan logam sehingga atom-atom logam hanya bergeser, tidak terputus. Jadi saling menggeser aja, seperti bola. Jadi mudah menggeser, tetapi dia tidak putus. Kemudian dapat menghantarkan atau konduktor listrik yang baik karena elektron valensinya dapat bergerak bebas dan berpindah-pindah. Nah, ini kalau misalnya digambarkan ya, contoh ikatan logam pada beberapa senyawa. Baik, saya kira materinya sampai di sini. Silakan kita diskusi di ruang chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.